Halo teman-teman, selamat datang kembali di Asal Communicaster. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang hampir gak pernah jauh nih dari kehidupan kita. Apa ya teman-teman? Apa tuh? Yap, betul banget, musik dong pastinya. Coba deh teman-teman ingat, kapan terakhir kali teman-teman dengerin musik? Pas lagi nugas, di perjalanan, lagi capek, atau galauin orang nih? Rasanya musik tuh selalu punya tempat ya di setiap momennya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana musik bisa menjadi cara untuk menyampaikan pesan sama banyak orang nih. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana musik bisa menjadi cara untuk menyampaikan pesan sama banyak orang nih. Dan tentunya aku nggak sendirian, karena kita kedatangan narasumber yang keren abis, yang bakal nemenin kita di obrolan kita hari ini. Siapa ya? Siapa tuh? Ini dia, Kamelani. Halo Kak. Halo, apa kabar Kak? Baik, kakaknya gimana nih? Baik banget tentunya. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman asal Communicaster. Halo semuanya, perkenalkan namaku Melania Desinta Anggraini, biasa dipanggil Melani. Saat ini aku adalah mahasiswa semester 2 di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Halo Melani. Wah, kakaknya anak kedokteran nih guys. Nah, kira-kira kenapa kakak bisa ngambil kedokteran padahal kakak ini suka banget sama di bidang musik, di bidang seni. Kenapa gak masuk FBSB aja? Kenapa malah masuknya kedokteran? Kenapa tuh kak kira-kira? Oke, mungkin banyak juga sih Kak sebenarnya tanya ke aku ya. Apalagi Iya. mereka sering lihat aku nyanyi, aku pentas, tapi kok malah ambil kedokteran, kayak di luar ekspektasi banget nih tiba-tiba ya. Iya. Sebenarnya Kak, aku tuh suka musik itu juga bukan instan gitu aja tiba-tiba suka baru-baru ini. Sebenarnya melalui perjalanan yang cukup panjang. Boleh ceritain nih? Boleh banget. Oke. Cerita dong. Bermula dari aku itu di kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu aku mulai suka dengan yang namanya bermain piano, Kak. Nah, puji Tuhan ya, orang tua aku juga memfasilitasi hal tersebut. Jadi aku mulai les privat piano nih, Kak. Nah, di kelas 5 mau naik kelas 6, aku mulai nih suka sama yang namanya nyanyi. Jadi tadi habis main piano terus nyanyi. Kemudian berhenti bentar nih, Kak, karena waktu itu kelas 6 ada ujian kan. Ujian kenaikan untuk ke SMP. Jadi Fokus bentar dulu ya. iya, Buat ujian. benar istirahat dulu. Kemudian aku lanjut di SMP, itu aku juga ikut ekstra band. Ekstra band dari luar. Apa tuh kak kira-kira namanya? Namanya sih sebenarnya nggak ada. Oh, nggak ada. Kayak cuma Iya. buat fun doang ya? Iya, cuma buat fun sama teman-teman di SMP Oh, aku. SMP. Berarti Iya. dari SMP udah ngeband yang keren banget sih kak. Iya, makasih Kak. Iya. Terus kemudian aku lanjut di SMA. Di SMA itu aku juga join ekstra band juga. Ada juga paduan suara sama kebetulan aku juga ikut jadi dirigen paduan suara di tingkat Kabupaten Sleman. Kayak gitu. Nah, mulai dari situ aku mulai lebih dekat nih dengan Musik. iya, musik. Iya. Tapi Kak, aku tuh justru belum pernah yang namanya juara lomba nyanyi. Loh, kenapa tuh kira-kira? Padahal kan udah dari zaman SD, malahan dari zaman mau kelas SMP gitu. Iya kan Kak, Kenapa sebenarnya tuh? aku malu nih Kak, tapi khusus di asal Iya. podcast aku mau cerita. Boleh dong. Spesial di asal nih teman-teman. Iya Kak, aku tuh nggak tahu ya Kak kenapa kalau aku tuh udah denger kata lomba nyanyi, nggak tahu kenapa, mungkin pita suaraku tuh kayak ketekek gitu Kak. Tiba-tiba iya, kayak udah dilesin, diprivatin Iya. les, latihannya juga yang bukan sekali 2 kali kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa pas hari hanya tuh kayak orang demam panggung gitu. Iya. Nervous ya kak. Iya bisa jadi Kak. Terus aku juga
kayak jadi mikir Kak, sebenarnya apa aku tuh emang nggak bakat di bidang nyanyi ya, kayak gitu. Hingga pada SMA itu ya Kak, aku nggak ikut lagi nih yang namanya lomba nyanyi. Entah Iya. trauma atau apa ya, kayak udah nggak dulu deh kalau nyanyi aku, yang lain aja gitu. Terus aku pada waktu itu guru aku ngajakin, coba mau nggak ikut lomba cipta lagu gitu. Hah, cipta lagu? Sebelumnya aja aku belum pernah punya pengalaman sama sekali di bidang menciptakan sebuah lagu. Kayak di pikiranku udah, wah ribet banget nih. Nah, tapi aku di-support sama guru-guru aku yang ada di SMA buat coba aja dulu, Iya. kesempatan kan nggak datang dua kali, kayak Buat gitu. ngelanjutin hobi kakak di bidang musik Bener, gitu. iya. Biar nambah gede ke depannya. Iya, Siapa tahu nanti kalau misalkan terus-terusan di bidang musik terus selalu mencoba lagi, nanti malah jadi vokalis yang nambah gede. aduh, amin. Amin. Iya, terus dari situ aku coba tuh ikut FLS 2N. Sekitar tahun berapa ya? Mungkin 2023 kalau nggak salah. Itu aku ciptain lagu dengan judul Pelabuhan Citaku. Di situ tuh inti dari lagunya tuh adalah tentang banyaknya tuntutan, banyaknya ekspektasi dari orang-orang di sekitar aku yang mana berat sekali untuk aku pikul seperti itu. Kemudian aku terus berjuang untuk berlabuh di cita-citaku, impianku seperti itu. Dan waktu itu belum beruntung Kak, belum rezekiku. Belum rezekinya, Jadi ya. kalah Kak itu lombanya. Oh kalah. Iya. Tapi aku dengar lagi pernah menang tuh Kak yang nyiptain lagu apa ya? Melodi bukan sih? Iya melodi ya. Iya benar. Kira-kira kenapa Kakak ada kepikiran buat nyiptain lagu itu dan sebenarnya makna di dalam lagu itu tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi iya memang pada waktu itu kan aku awalnya kalah ya Kak di FS2N-nya itu. Iya. Kemudian di next year, di tahun berikutnya itu aku ikut lagi Kak. Denial kayaknya masihan kayak, aduh kayak juga ada dorongan juga dari guru-guru aku. Karena itu juga jadi lomba terakhir aku di SMA ya, di bidang cipta lagu di SMA. Di F2L Di FLS 2N. iya, di situ lagi. Iya. Berarti pernah ikut 2 kali ya? Bener banget, ya. Nah, setelah itu aku coba lagi tuh, aku mulai koreksi tuh, apa sih sebenarnya yang kurang dari aku tahun lalu? Gimana, apakah aku menyampaikan musiknya, menyampaikan makna dari lagunya tuh masih terlalu gimana gitu, biar belum sampaikah kepada para dewan juri, kepada audiensnya. Lalu aku mulai, aku pelajari lagi tuh Kak, dari Bait lagunya. Iya, bait lagunya, kemudian instrumennya, kemudian aku beri ya perasaan di dalam lagunya itu biar lebih tersampaikan. Terus ya puji Tuhannya bisa membawa kejuaraan. Alhamdulillah teman-teman. Iya. Keren banget nih. Nah, kalau ngomongin soal makna nih ya Kak, hubungan komunikasi sama musik itu apa ya Kak kira-kira? Oke. Menurut aku ya, komunikasi dan musik tuh adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena nggak semua orang tuh bisa berkomunikasi ataupun mengutarakan pendapatnya itu dengan mudah, Kak. Bisa aja dia menyalurkannya atau mengekspresikannya melalui media musik. Seperti itu. Contohnya dari lagu-lagu yang aku ciptakan itu tadi, itu juga sebagai bentuk cara aku untuk menyampaikan perasaanku seperti itu. Perasaan yang ingin aku tuangkan, perasaan yang ingin aku bagikan kepada audiens. Aduh, menyentuh banget ya teman-teman. Nah, ada yang bilang juga kalau musik tuh bahasa universal. Emang iya ya Kak? Mungkin ya Kak, karena melalui musik kita bisa mengekspresikan diri, mengeksplor banyak hal, dan saling berkaitan antara mungkin manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa saling bertukar pandangan, bertukar selera musik, seperti itu. Betul banget ya. Nah, aku yakin teman-teman asal nih yang lagi nonton pasti pernah upload story yang liriknya tuh relate banget sama perasaan kita. Pernah dong. Pernah? Oh iya, pernah. Terus tiba-tiba orang pada komen,
Si Lea kok lagi galau? Ih, si Lea kok senang mulu nggak pernah galau ya? Padahal mah karena enak denger aja lagunya, bukan karena relate karena perasaan kita. Iya gak sih, Kak? Benar. Bener. Mm. Iya. Nah, sebagai penulis lagu nih Kak, Kakak kan pernah nulis lagu ya. Kakak pernah nggak ikut-ikutan dengerin lagu yang tren-tren di TikTok atau di IG gitu? Kalau dari aku sendiri, jelas pernah dong Kak. Apalagi lagu yang lagi booming-boomingnya gitu. Iya. Iya, aku juga dengerin. Karena ya antara, ya kebetulan juga lewat Kak di FYP aku. Iya, buat Iya, jadi inspirasi nulis lagu berikutnya ya. bisa Bisa juga. juga. Iya. Nah, menurut kakak nih, anak muda sekarang dengerin musik tuh karena emang beneran suka atau karena nggak mau ketinggalan tren di TikTok aja ya kak? Karena jujur aja nih, sekarang lagu viral di TikTok sama di IG, semua orang tuh pakai lagu yang sama sampai aku dengerinnya muak banget, bosen banget, sampai nggak mau dengerin musik itu lagi. Kadang-kadang aku kayak gitu sih. Oke Kak, kalau dari aku pribadi ya Kak, sebenarnya tergantung Kak itu, tergantung dari masing-masing pribadinya. Karena kadang tuh juga nggak semata-mata karena musik itu lagi FOMO. Bisa aja karena instrumennya asik, atau makna lagunya lagi relate sama mereka, atau di-relate-relatein. Di-relate-relatein ya sama kehidupan, padahal emang nggak relate. Iya, jadi macam-macam gitu. Terus kalau misal ngomongin genre musik nih, dulu kan sempet rame lagu indie, terus folk ala puitis, Nadine Amizah, terus Bernadia, sama artis yang lainnya deh. Terus kenapa ya kira-kira malah balik lagi ke genre popang, genre reggae, ke dulu-dulu lagi, zaman dulu. Apalagi terutamanya buat cowok-cowok nih, pada sukanya genre kayak gitu, genre popang, genre reggae dibanding cewek. Kenapa ya kak kira-kira? Aku heran sumpah. Kenapa ya? Mungkin ya nih Kak, mungkin nih. Mungkin kalau eh, apa di punk ya. Iya, popang. Iya, popang itu lebih cenderung ke dia kebebasan, Kebebasan ya. petualangan. Apa ya yang mengidentifikasikan popang kayak mungkin iya itu tadi ya, Iya, kebebasan, kebebasan. petualangan ya. Dan itu mungkin cenderungnya lebih ke nongkrong, lebih ke Nongkrong. cowok Ke banget cowok gitu. banget Iya. ya, anak malam banget nih. Siapa nih yang anak Iya. malam? Siapa ya? Aduh, ada yang ngacung tuh. Aduh, Banyak siapa tuh. ya? Ya walaupun nggak memungkiri juga cewek juga bisa suka. Iya, Jadi itu kembali ke lingkungan, kembali ke selera mereka, bukan bener karena sih. genre Iya, sebenarnya. soalnya aku lihat-lihat nih ya, lagu The Jensen, lagu apa ya? Lagu The Adam Ya, yang suka tuh pada cowok-cowok gitu, yang cewek-ceweknya pada sukanya Bernadia, Nadine, terus lagu-lagu yang melo-melo iya gitu ya, melo-melo gitu galau-galau gitu. pokoknya, yang cute-cute adalah. Iya mungkin ya Kak, Iya, karena jujur aja kalau teman-temanku juga mereka nggak cenderung sih, misalnya cowok cenderungnya suka ke The Adams nih dan lain-lain. Cewek juga ada gitu. oh cewek juga ada, tapi Iya, jarang banget gak sih aku dengernya. mungkin ya Kak. Iya, Bisa jadi, aku bisa juga jadi ya hmm, teman-teman. mungkin penonton bisa jawab ya. Iya, tergantung lingkup juga sih Iya. sebenarnya. Menurut kakak kira-kira lebih banyak dampak negatif atau positifnya ya kak kira-kira? Sebenarnya kalau dari aku nggak bisa mengukur secara kuantitas mana yang lebih banyak antara dampak positif ataupun negatifnya. Jadi lebih ke tergantung bagaimana orang tersebut menanggapi akan hal itu. Jadi kalau kita ambil dari sisi positifnya juga banyak, kita bisa tahu lagu-lagu yang sebelumnya nggak kita ketahui atau genre-genre yang kita Nggak malah kita iya, ketahui. kita malah nggak tahu ada Iya, yang namanya genre itu kita belum pernah tahu sebelumnya kayak gitu. Jadi kan betul sih. menambah apa ya Kak, eksplorasi soal genre, soal musik-musik yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi makin memperkaya gitu. Tapi sebagai penulisnya nih, misal sebagai kakak nggak Iya. sebagai penulisnya, terus orang-orang pada dengerinnya tuh karena viral aja, karena nggak menikmatin karyanya gitu. Kira-kira kakak bakal sedih nggak kalau jadi Oke, kan kayak tadi udah positifnya nih. Nah, iya, kalau kalau negatifnya negatifnya kayak gimana tuh? iya, eee, sebenarnya sayang banget.
karena mereka jadi nggak punya kebebasan buat mengeksplorasi genre musik yang bener-bener mereka sukai, yang bener-bener mereka banget lah gitu, karena kemakan kefomoan itu tadi. Iya, karena kebanyakan FVP di TikTok kayak gitu ya. Iya bisa jadi. Promo. Iya, FOMO ya, FOMO siapa ya nih yang FOMO? Yuk. Nah, kakak kan selain anak kedokteran nih, kira-kira kesibukan kakak sebagai anak kedokteran ini di lingkup kampus maupun di luar kampus ini apa ya Kak, kira-kira? Oke. Untuk kesibukan aku di perkuliahan ini, sebenarnya nggak gitu banyak sih, Kak. Cuman beberapa organisasi, Oh, beberapa. iya, kayak BEM sama BEM. ada organisasi juga di luar itu. Organisasi apa tuh Kak? Organisasi IKMK UNY. Keren abis sih teman-teman. Selain anak kedokteran, anak BEM, terus bisa nyanyi, multi talent banget gak sih? Benar banget. Bener banget. Amin. Nah teman-teman, penasaran gak sih cuplikan lagu Penasaran yang... dong. Oh penasaran banget. Pengen dong dengerin dong. Oh iya dong. Boleh dong dengerin ini cuplikan lagu yang diciptain kakak. Oke, yang Melodi Mimpi mungkin ya? Boleh, yang juara abis. Juara 1. Duh, aku jadi grogi deh kalau di depan kakak gini. Kenapa? Oke, aku coba ya. Nungguin ya? Minum dulu Kak. Enggak aman, Kak. Akapela aja deh. Mau minum dulu. Makasih, Kak, makasih. Nungguin ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Udah siap belum? Jalan-jalan. Langsung aja dong Kak. Jadilah dirimu sendiri, terus berkarya, tunjukkan dedikasi, wujudkan mimpi, kita merdeka, inspirasi dalam melodi mimpi. Mungkin segitu aja ya, Kak. Bagus banget Bagus Kak. banget. Nafasnya tinggi banget ya. Nggak semua orang bisa loh Kak. Iya, Kak. Ini Iya. bisa. Nah, kakak kan pernah juara di bidang musik. Pernah Iya. nyiptain lagu. Pokoknya best banget lah di bidang musik ini. Aku heran deh, kenapa kakak nggak masuk Sigma UNY aja? Kenapa ya? Bener. Bisa sih. Apa karena nggak mau, karena udah jadi anak kedokteran nih, pasti jadwalnya Waduh. sibuk banget ya, padat banget ya teman-teman. Betul. Betul banget, banyak ini praktikum, banyak segala macam tugas-tugas yang berat, hafalan, iya gak sih? Iya sih, Kak. Oke, sebenarnya aku jujur aja ya. Jujur aku waktu pertama kali masuk di UNY itu aku langsung melihat, wah ada Sigma Band nih. Aduh. Asik. Kayak sebenarnya aku pengen banget nih kalau Sigma nonton. Aduh. Sebenarnya aku pengen banget. Pasti nonton, harus nonton. Aku mau share ke Sigma. Iya, aku juga suka mantengin Sigma Band. Ya, tapi setelah aku pikir-pikir ya, Kak, Iya. karena kebetulan jadwal di FK itu sendiri kan kadang beda ya, Kak. Misal kita itu kan nggak ada yang namanya UTS atau UAS. Oh, kenapa tuh? Ya, karena sistem di kedokteran sendiri itu blok, Kak. Jadi bisa dikatakan kita ujiannya tiap bulan kayak gitu. Sumpah? Ya, itu belum lagi ada praktikum sama tutorial dan lain-lain. Nah, jadi setelah aku berpikir lagi, kayaknya belum deh. Apalagi kan waktu itu aku masih maba ya, Kak. Aku Iya. masih mau melihat dulu melihat dulu gimana rasanya jadi anak kuliahan gitu. Kayak lihat dulu jadwalnya apakah memungkinkan atau tidak, seperti itu. Takutnya malah daripada nanti keteteran gitu. Nggak bisa ngehandle kan Iya. semuanya, apalagi masuk BEM. Iya, malah jadi kecapean dan lain-lain yang nggak aku inginkan. Lebih baik aku coba jalani dulu apa yang aku rasa mampu, seperti itu.
Tapi kakak kira-kira join komunitas musik yang di luar ini nggak kampus? Di luar kampus itu mungkin ada di gereja aku aja sih Kak. Oh, di gereja. Ya kayak ya semacam paduan suara, namanya tim kor, tim pelayanan kor, itu dia yang ada nyanyi-nyanyi waktu ibadat seperti itu. Karena untuk yang join organisasi yang benar-benar di Padus, yang di eksternal itu aku terakhir di Dispora, di paduan suara yang Kabupaten Sleman. Keren Dan itu di sih. tingkat SMA seperti Di itu. SMA. Iya. Nah, tadi kan kakak nggak milih buat masuk komunitas musik di kampus, terus di luar kampus, tapi Iya. malah milih di paduan suara gereja aja gitu. Itu tuh kira-kira lebih minim kepadatan apa enggak? Bentar dulu Kak, sebenarnya tadi bukan lebih ke nggak milih ya, tapi karena mungkin belum aja. Belum. Nggak tahu sih Oh. sebenarnya. Iya, siapa tahu Next besok ya. aku join Sigma. Please terima. Next ya. Pasti diterima dong. Harus dong. Kalau untuk yang di gereja ini lebih fleksibel Kak. Jadi dia latihannya tuh enggak yang bener-bener setiap hari ataupun bener-bener ada jadwal rutinnya kayak gitu enggak. Tapi tergantung kita dapet tugasnya kapan gitu. Baru mungkin latihan sekali 2 kali mendekati hari H seperti itu aja. Tapi setiap minggunya ini kakak join? Apa pernah nggak join? Jadi itu untuk hari hanya itu biasanya itu untuk sebulan itu kita ada beberapa kali ibadat gitu ya Kak. Jadi aku belum tentu dalam sebulan itu dapat. Jadi Oh, lebih fleksibel, lebih bisa ngikutin dari kesibukanku gitu. keren abis sih. Bisa ngebagi waktunya buat kesini. Jujur aku juga masih belajar Kak. Masih belajar. Juga Kadang sering keteteran gitu kak? sering, Sering. sering banget. Ya. Gak kerasa ya teman-teman, obrolan kita udah sampai di penghujung podcast nih. Sedih nggak? Sedih ngobrol. Nah, dari obrolan kita tadi, kita sadar kalau musik tuh gak cuma jadi penghibur semata aja nih teman-teman. Maupun musik yang enak didengar aja. Tapi